Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat vlog tentang larutan elektrolit dan non elektrolit untuk tugas kimia. Tak perlu basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langsung saja, mari kita mulai. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan suatu listrik. Ya. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan suatu listrik. Kenapa dapat mengantarkan listrik? Yaitu karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, dari mana datangnya ion itu? Ion itu berasal dari penguraian zat elektrolitnya ketika dia dilarutkan dalam air akan menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif itulah yang bergerak di dalam larutan, menghantarkan elektron sehingga larutan itu bisa mengantarkan listrik. Dalam praktikum atau dalam percobaan, biasanya dilakukan percobaan dengan rangkaian seperti ini. Dari pengamatan itu, kalau misalnya ada banyak gelembung dan lampunya menyala terang, berarti larutan itu adalah larutan elektrolit kuat. Lalu kalau gelembungnya ada tapi lampunya nyalanya redup atau mati, maka itu adalah elektrolit lemah. Dan kalau yang ini tidak ada gelembung dan lampunya mati, maka dia adalah larutan non-elektrolit. Dan kalau kita belajar tentang derajat ionisasinya, maka elektrolit kuat ionisasinya sama dengan 1. Kalau yang elektrolit lemah, derajat ionisasinya itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Dan sedangkan yang non-elektrolit, derajat ionisasinya yaitu sama dengan 0. Nah, apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi itu adalah perbandingan antara jumlah zat yang terurai per jumlah zat mula-mula. Selanjutnya, zat-zat apa saja yang termasuk elektrolit kuat? Yaitu diantaranya asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, apa saja yang termasuk asam kuat? Jadi, asam kuat ada 5, yaitu HCl, HBr, HI, H2SO4, dan HNO3. Jadi yang asam kuat ini hanya 5 saja lah yang harus kita ingat. Itu HCl, HBr, HI, H2SO4, dan HNO3. Lina, kawin, Robi, CS, frustasi kalau dia ditambahin OH. Jadi kalau NaOH, KOH, RbOH itu yaitu basa kuat. Kalau 2A-nya yaitu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Kalau mereka itu ditambahin dengan OH2.
Tapi B sama Mg-nya tidak termasuk basa kuat, tapi basa lemah. Kalau garam, contohnya itu NaBr dan CaCl2. Kemudian itu kalau untuk elektrolit lemah. Kalau untuk elektrolit lemah ya kebalikan itu, yaitu ada asam lemah dan basa lemah. Untuk asam lemah, kalau dia tidak ada di asam kuat atau kelima itu berarti dia asam lemah. Contoh CH3COOH. Jadi OH di sini adalah pengeco. Kayak basa kuat tadi kan akhirnya OH kan, tapi sebenarnya kalau diuraikan maka akan seperti ini. Ada H plusnya di belakang. Nah, H plus itu berarti dia asam. Nah, kalau yang basa lemah juga, misalnya FeOH 2 kali, kan ada OH-nya, berarti dia basa, tapi karena Fe-nya tidak ada di basa kuat, berarti dia adalah basa lemah. Jadi kalau diuraikan jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau OH-nya ada 2 dan muatannya -1, kan jadinya muatannya -2 kan? Jadi Fe-nya adalah +2. Nah, itu caranya mengionkannya. Yang terakhir non elektrolit. Dan non elektrolit ini contohnya gula. Dia non elektrolit, contohnya glukosa, sukrosa. Nah, itu termasuk non elektrolit karena dia tidak terurai. Alkohol, kemudian urea, dan semua yang berkovalen nonpolar. Urea atau CONH2 2 kali, sepertinya dia bisa diionisasi. Ternyata tidak. Jadi urea ini non elektrolit dan kovalen non polar. Pokoknya senyawa-senyawa yang berikatan kovalen non polar itu pasti non elektrolit. Sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan bisa membantu Anda. Dan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.